Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Dewi Mar'atus Solihah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Pengertian dari evaluasi adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan proses pembelajaran siswa. Menurut Tardif et al. Pada tahun 1989, kata evaluasi ini adalah assessment, yang berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang telah dicapai siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain kata evaluasi dan assessment, ada kata lain yang searti dan relatif lebih masyhur dalam dunia pendidikan kita, yaitu ujian, ulangan, dan juga tes. Tujuan evaluasi ini dibagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam kadar waktu tertentu. Tujuan yang kedua untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa pada kelompok kelasnya. Tujuan yang ketiga untuk mengetahui tingkat usaha yang telah dicapai dalam belajar siswa. Tujuan yang keempat untuk mengetahui hingga sejauh mana siswa telah mendayagunakan kemampuan kognitifnya. Maksud dari kata kognitif adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Tujuan yang kelima adalah untuk mengetahui hasil guna metode belajar yang digunakan oleh guru. Sedangkan fungsi dari evaluasi juga terbagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu fungsi administratif. Fungsi ini digunakan untuk menyusun daftar nilai dan pengisian buku rapot. Fungsi yang kedua yaitu fungsi promosi. Fungsi ini digunakan untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi diagnostik. Fungsi ini digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan merencanakan program remedial. Sedangkan fungsi yang keempat digunakan sebagai sumber data PP yang memasok data siswa tertentu. Sedangkan fungsi yang kelima yaitu sebagai bahan pertimbangan pengembangan pada masa yang akan datang. Selain itu, evaluasi juga memiliki 6 macam. Yang pertama yaitu pre-test dan post-test. Pre-test bertujuan untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan dan berlangsung dengan singkat. Sedangkan post-test bertujuan untuk mengetahui taraf penguasaan atas materi yang telah diajarkan. Macam evaluasi yang kedua yaitu evaluasi prasyarat. Evaluasi prasyarat ini bertujuan untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Macam evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan setelah penyajian pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dipahami oleh siswa. Macam evaluasi yang keempat yaitu evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan setiap akhir penyajian pelajaran atau yang biasa disebut dengan ulangan. Tujuan dari evaluasi ini adalah mendiagnosis kesulitan-kesulitan dalam belajar siswa. Macam evaluasi yang kelima yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi ini dikatakan sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Nah, macam yang terakhir yaitu ujian akhir nasional atau yang biasa disingkat dengan UAN. UAN ini digunakan untuk siswa yang telah menduduki kelas tertinggi sebagai alat penentu status kenaikan siswa.
Ragam alat evaluasi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bentuk objektif. Bentuk objektif ini adalah tes yang jawabannya dapat diberi skor nilai secara lugas atau seadanya. Yang kedua yaitu bentuk subjektif. Bentuk ini adalah pengukur prestasi belajar yang jawabannya tidak dinilai dengan skor atau angka pasti. Sedangkan kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah saya sampaikan adalah pengertian dari evaluasi itu sendiri adalah penilaian terhadap hasil proses pembelajaran siswa. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan dua teknik. Teknik yang pertama yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau ulangan setiap akhir bab mata pelajaran yang telah disampaikan. Sedangkan teknik non-tes dapat dilakukan dengan cara wawancara, pemberian angket, ataupun observasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.